Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everybody, welcome back to my channel. Selamat datang di channel saya, selamat datang di channel Belajar Oke. Apa kabar everybody? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentu saja banyak rezekinya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal P3K khususnya untuk kompetensi teknis otomotif. Pada kesempatan sebelumnya saya sudah melakukan pembahasan soal, kalau tidak salah ada 6 soal ya, untuk teman-teman yang pernah berkunjung. Mohon maaf teman-teman terlalu lama menunggu video selanjutnya karena ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Untuk teman-teman yang baru kali ini berkunjung di channel saya, bisa dilihat nanti di deskripsi video ini atau kalian bisa melihat di halaman channel YouTube saya. Kemudian untuk teman-teman yang baru saja bergabung, silakan kalian subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oh iya teman-teman, soal yang saya bahas ini sekedar untuk bahan belajar saja ya, bahan belajar kita, referensi kita sebagai gambaran ya, mudah-mudahan besok untuk tes tahap keduanya soal-soalnya kurang lebih seperti ini. Oke, langsung saja teman-teman kita mulai pembahasan soalnya. Sekedar mengingatkan saja bagi teman-teman yang belum melaksanakan sholat, silahkan sholat dulu. Di pause dulu saja videonya, nggak apa-apa, nanti dilanjut lagi. Untuk teman-teman yang sudah sholat, ayo kita kemon lanjutkan pembahasannya. Oke, mulai dari nomor 1. Pada saat melakukan penggantian oli mesin sebuah mobil, ditemukan beberapa oli yang berwarna putih susu. Pada kejadian seperti ini kira-kira terdapat masalah pada bagian titik-titik. A. Terdapat kotoran yang masuk ke dalam mesin karena tutup pengisian oli tidak erat. B. Kualitas dari minyak pelumas yang kurang baik. C. Terjadi kerusakan pada tutup radiator mobil sehingga air tumpah dan tercampur ke oli. D. Terdapat kebocoran pada gasket kepala silinder. Nah, untuk soal nomor 1 ini permasalahannya adalah ketika melakukan penggantian oli ditemukan beberapa oli berwarna putih susu. Nah, oli yang berwarna putih susu ini penyebabnya adalah oli tersebut tercampur oleh air. Nah, ada air yang masuk ke dalam oli atau ke pelumas. Nah, kira-kira apa ini jawabannya? Yang paling tepat dengan pertanyaan nomor 1. Yang A. Terdapat kotoran yang masuk ke dalam mesin karena tutup pengisian oli tidak erat. Tutup pengisian oli tidak erat. Kira-kira kalau tutup pengisian oli tidak erat ini, apakah air bisa masuk? Sepertinya kalau tutup pengisian oli ini tidak erat, justru malah olinya yang keluar ya. Berarti untuk yang A ini bukan. Kemudian yang B, kualitas dari minyak pelumas yang kurang baik. Kalau kualitas dari minyak pelumas kurang baik, maka efeknya biasanya pada pelumasannya, pada proses pelumasannya ini yang kurang maksimal, sehingga nanti ada beberapa komponen yang rusak tetapi tidak menyebabkan warna putih susu. Berarti yang B ini bukan. Yang C, terjadi kerusakan pada tutup radiator mobil sehingga air tumpah dan tercampur ke oli. Nah, kalau tutup radiator ini rusak, maka bisa jadi air tumpah tapi tumpahnya tidak masuk ke oli ya, tetapi tumpah keluar. Atau bisa jadi kalau tutup radiator ini bermasalah pada pressure valve-nya, maka cairan radiator ini tidak masuk ke mesin melainkan masuk ke reservoir tank radiator. Jadi untuk nomor
nomor C ini, yang C ini bukan. Kemudian yang D, terdapat kebocoran pada gasket kepala silinder. Nah, ini bisa jadi ya. Karena apabila gasket pada kepala silinder ini bocor atau rusak, kemudian kerusakannya itu atau kebocorannya itu mengarah ke saluran pendinginan atau mengarah ke water jacket, maka ini bisa jadi ya. Bisa jadi cairan pendingin atau air radiator ini bocor menuju ke saluran oli. Nah, sehingga di situ air bisa masuk atau bisa tercampur dengan oli melalui kebocoran pada gasket atau perpak kepala silinder. Nah, berarti untuk nomor 1 ini adalah jawaban yang paling tepat adalah D. Lanjut nomor 2. Seorang penumpang mobil yang duduk di bangku kiri belakang sedang membuka kaca jendela dengan cara menekan tombol power window. Pada saat bersamaan, pengemudi menaikkan kaca tersebut dengan menarik tombol kendali yang berada di pintu kemudi. Apa yang terjadi dengan jendela pintu tersebut? A. Kaca akan tetap naik karena kendali utama ada pada pengemudi. B. Kaca akan tetap turun mengikuti keinginan penumpang. C. Kaca akan diam karena motor tidak berputar. D. Sekring akan putus karena terjadi konsleting. Nah, ini mungkin teman-teman pernah lah ya mengalami melakukan ini pada saat mengendarai mobil, dan saya sendiri sudah mempraktekannya. Sebelumnya saya tidak pernah memperhatikan apa yang terjadi kalau ada hal seperti ini ya. Penumpang menurunkan jendela, tapi dalam waktu yang bersamaan pengemudinya menaikkan. Lah, ini apa yang terjadi? Nah, ternyata saya kemarin mempraktekkan langsung, saya coba langsung. Ada satu orang yang menurunkan kaca di belakang dan saya coba naikkan dari depan, dari kendali kemudi. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata kaca akan terdiam. Nah, karena motor tidak berputar. Nah, berarti untuk soal yang nomor 2 ini jawabannya adalah C. Kaca akan diam karena motor tidak berputar. Lanjut nomor 3. Wiper pada mobil digerakkan oleh motor listrik dan dikendalikan menggunakan tuas wiper. Apabila terjadi kerusakan pada tuas intermittent, maka kemungkinan yang terjadi adalah A. Wiper tidak bergerak dalam interval tertentu. B. Wiper hanya bergerak sekali saja. C. Wiper akan bergerak lambat. Dan D. Wiper belakang tidak bergerak. Nah, ini yang terjadi permasalahan pada tuas atau switch intermittent. Nah, switch intermittent atau tuas intermittent itu yang sebelah mana? Nah, perlu kita pahami. Nah, kalau kita lihat gambar ini, gambar switch pada tuas wiper. Ya, ini ada switch atau kode miss, kemudian off, kemudian in, kemudian low, kemudian high. Nah, untuk kode miss ini penggunaannya berarti tuas diarahkan ke depan sekali dan nanti penggunaannya wiper akan mengusap kaca sekali saja.
kemudian diturunkan, maka akan off. Oh maaf, tidak diturunkan ya. Ketika kita arahkan tuas ini ke miss, maka dia akan kembali lagi ke off. Kemudian pada wipernya ini akan bergerak atau mengusap kaca hanya sekali saja. Kemudian kalau intermittent ini ketika tuas ini diarahkan ke belakang satu kali atau satu strip klik gitu, maka wiper akan mengusap kaca itu dalam interval tertentu. Ini biasanya kita lakukan ini atau kita butuhkan intermittent ini pada saat kondisi hujan tetapi masih rintik-rintik ya, jadi belum banyak air di kaca, jadi tidak membutuhkan usapan wiper yang cepat, jadi sesekali saja. Dan interval dari intermittent ini bisa diatur kecepatannya dengan memutar switch yang ada di sebelahnya, switch yang ini. Nah, dengan memutar switch yang ini. Kemudian kalau low ini berarti wiper mengusap kaca tapi pelan. Kemudian kalau high ini berarti dengan kecepatan tinggi. Kemudian kalau ini tanda pull ini berarti kalau tuas ini kita tarik, maka air akan menyemprotkan cairan dan kemudian wiper akan bergerak sekali. Sedangkan untuk switch yang ada di paling kiri ini adalah switch untuk wiper belakang. Ada off, posisi intermittent, dan posisi on. Intermittent ini sama berarti ya kayak tadi. Nah, berarti untuk soal nomor 3, maka jawabannya adalah wiper tidak bergerak dalam interval tertentu. Jadi kalau intermittent ini rusak, maka wiper tidak akan bergerak dalam interval tertentu. Kalau wiper hanya bergerak sekali saja, berarti itu kan fungsi dari yang miss ya. Bergerak lambat untuk fungsi low, wiper belakang tidak bergerak, berarti ini untuk yang switch yang belakang ya. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Seorang mekanik melepas komponen termostat karena sudah tidak berfungsi dengan baik, namun tidak diganti dengan yang baru, melainkan sistem pendinginan pada mobil tersebut dioperasikan tanpa menggunakan termostat. Permasalahan apa yang akan terjadi? A. Mesin akan mengalami overheat. B. Cairan pendingin cepat habis. C. Susah tercapai suhu kerja pada saat pemanasan. D. Justru sistem pendinginan akan lebih baik tanpa termostat. Nah, ini seringkali terjadi ya hal seperti ini, seringkali dilakukan oleh mekanik-mekanik. Tetapi ini biasanya mekanik-mekanik untuk mekanik bengkel bukan resmi ya. Nah, ini sebenarnya dilakukan ini untuk ngirit untuk ngirit, karena memang harga termostat ini lumayan mahal. Tapi kalau untuk bengkel resmi ini tidak dilakukan cara seperti ini. Ini tidak recommended ya, tidak sesuai dengan SOP, karena termostat ini sebetulnya fungsinya ini sangat penting. Sangat penting ini fungsinya. Nah, kalau hal ini dilakukan, maka apa yang terjadi? Nah, coba kita lihat di pilihan gandanya. Mesin akan mengalami overheat. Apakah iya mesin akan mengalami overheat? Tidak ya. Kalau termostat dilepas, ini mesin tidak akan mengalami overheat karena saluran pendinginan ini akan
terbuka terus, jadi dia akan muter terus. Malah justru aman kalau untuk masalah overheat ini tidak akan terjadi jika termostat dilepas. Kemudian yang B, cairan pendingin cepat habis. Cairan pendingin ini akan cepat habis kalau ada kebocoran, terjadi kebocoran. Ini maka cairan pendinginan cepat habis. Selama itu tidak terjadi kebocoran dan tutup radiator tidak bermasalah, melepas termostat ini tidak akan berpengaruh pada cairan pendingin yang cepat habis ini, tidak ngaruh. Yang C, susah tercapai suhu kerja pada saat pemanasan. Lah, ini benar. Ya, karena memang tugas dari termostat ini adalah mempercepat proses pemanasan mesin supaya suhu mesin itu lebih cepat mencapai suhu kerja. Nah, dengan adanya termostat ini, cairan pendingin yang keluar dari mesin ini tidak dialirkan ke radiator, melainkan diputar lagi. Ya, melainkan dialirkan lagi ke mesin lagi. Nah, kalau tidak ada termostat ini cairan pendingin yang berasal dari mesin yang harusnya sedang melakukan pemanasan, harusnya segera panas, kok malah langsung didinginkan oleh radiator. Nah, jadi tugas termostat ini menutup aliran air yang menuju ke radiator ketika suhu masih rendah. Nah, kemudian nanti ketika suhu sudah tinggi atau mencapai suhu kerja, maka aliran yang menuju ke radiator dibuka supaya tidak mengalami overheat, supaya pendinginannya berjalan. Nah, jadi untuk yang soal nomor 4 ini jawabannya adalah C. Ya, ini udah jelas benar C. Kalau D berarti betul apa tidak ini? Justru sistem pendinginan akan lebih baik tanpa termostat. Jelas tidak, karena kalau tidak menggunakan termostat pada saat pemanasan mesin itu akan lebih lama, jadi kurang maksimal. Kita lanjut ke soal nomor 5. Dilakukan pemeriksaan pada radiator. Tutup radiator dibuka dan mesin dinyalakan. Terlihat di dalam radiator terdapat gelembung udara yang naik seperti gelembung udara pada akuarium. Permasalahan apa yang mungkin sedang terjadi? A. Water pump tidak berputar. B. Terdapat kebocoran pada gasket kepala silinder. C. Termostat tidak dapat membuka. D. Terdapat kebocoran pada bagian radiator. Nah, kalau water pump tidak berputar, maka tidak akan ada sirkulasi cairan pendingin. Nah, ini bisa jadi kalau valve-nya putus ya, maka water pump tidak berputar. Tetapi dia tidak akan terjadi kalau water pump tidak berputar, tidak akan timbul gelembung udara pada radiator. Tidak ada gelembung udara. Kemudian kalau ini yang ini berarti bukan ya. Kemudian terdapat kebocoran pada bagian radiator yang D dulu. Kalau bagian radiator ini bocor, maka tidak ada gelembung udara di dalamnya, melainkan airnya akan keluar dari radiator. Karena bocor kan, sehingga airnya keluar. Apalagi ketika mesin panas, maka air radiator itu kan tekanannya menjadi lebih tinggi, maka justru malah airnya akan keluar. Kemudian kalau yang C, termostat tidak dapat membuka. Nah, kalau termostat tidak dapat membuka, ini akibatnya terjadi overheating. Nah, panas yang berlebih karena cairan
pendingin yang dari mesin, cairan panas yang dari mesin itu tidak dialirkan ke radiator sehingga tidak terjadi proses pendinginan. Nah, maka akan terjadi overheating, bukan gelembung udara. Yang B, terdapat kebocoran pada gasket kepala silinder. Nah, bocornya gasket kepala silinder ini menyebabkan banyak masalah. Kalau sampai gasket kepala silinder ini bocor, maka tekanan kompresi di dalam ruang bakar ini bisa berkurang, yang mengakibatkan pembakarannya kurang sempurna. Nah, karena bocor kan, gasketnya bocor. Nah, bocornya ini kemana? Bocornya bisa jadi ke bagian luar mesin, kemudian bisa jadi ke saluran oli, bisa jadi bocornya ke saluran pendinginan atau ke water jacket. Nah, ketika langkah kompresi kemudian terjadi kebocoran pada gasket yang mengarah ke saluran pendinginan, maka campuran udara dan bahan bakar yang terkompresi di ruang bakar itu sebagian akan merembes menuju ke saluran pendinginan. Nah, sementara saluran pendinginan ini kan yang dari mesin ini menuju ke radiator. Nah, kemudian ketika tutup radiatornya dibuka, itu di situ nanti akan kelihatan gelembung-gelembung udaranya, blekuduk gitu. Nah, gelembung udara pada radiator tersebut yang seperti gelembung udara pada akuarium itu berasal dari bocornya kompresi di ruang bakar yang diakibatkan oleh kebocoran pada gasket kepala silinder. Nah, jadi untuk yang soal nomor 5 ini jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 6. Setelah selesai melakukan pengecatan bodi mobil, sebaiknya dikeringkan menggunakan oven pada suhu A 45 derajat Celcius, B 50 derajat Celcius, C 55 derajat Celcius, D 60 derajat Celcius. Nah, untuk soal nomor 6 ini penjelasannya. Nah, untuk pengecatan mobil menggunakan oven, maka akan lebih menghemat waktu pengeringan. Nah, kemudian ketahanan cat oven pun dinilai lebih baik daripada cat biasa. Pasalnya kilap yang dihasilkan cat oven rata-rata bertahan hingga 3 tahun, lebih lama daripada cat biasa. Selain hasil yang bagus, teknik ini juga bisa menghemat waktu pengeringan karena tidak harus bergantung pada cuaca dan sinar matahari seperti halnya pada pengecatan dengan teknik biasa. Pengeringan dengan teknik cat oven menggunakan suhu rata-rata 60 sampai 80 derajat Celcius dengan waktu pengeringan 30 menit. Jika pengeringan dilakukan pada ruang tertutup tanpa pemanasan, maka pengeringan akan menghabiskan waktu hingga 5 jam dengan bahan yang sama persis. Nah, berarti untuk soal tadi ini jawabannya ketemu, ya, sudah terjawab pada poin ini. Berarti jawabannya adalah 60 sampai 80 derajat Celcius pada pilihan ganda ini. Yang sesuai adalah yang D. Ya, demikian teman-teman untuk pembahasan soal kali ini. Kemudian untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan pembahasan soal-soal dari kami selanjutnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan soal kita kali ini. Barangkali ada tutur kata yang kurang pas, pembahasan yang kurang sesuai, mohon maaf dan mohon koreksinya. Sampai jumpa di video pembahasan soal berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.